Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Prajabatan 2021, perkenalkanlah saya Nur Rahmat Wahid Jamaluddin, salah satu mahasiswa PPG Prajabatan 2021 dari Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran di SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan untuk memenuhi uji kinerja PPG Prajabatan 2021. Materi yang akan saya gunakan di kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran ini adalah ukuran pemusatan data. Untuk lebih jelasnya, berikut video pelaksanaan pembelajaran. Mohon kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Prajabatan 2021 untuk memberikan kritik dan saran agar saya menjadi guru yang profesional dan juga berkualitas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran. Selamat pagi. Nah, tetap harus semangat ya, walaupun cuacanya sedikit mendung, tapi tetap harus semangat. Bahkan tadi setelah asesmen bakat minat ya, tetap harus semangat tuh ya. Oke, sebelum pelajaran kita pada pagi hari ini kita mulai, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama dipimpin salah satu dari kalian. Ayo, mungkin Abi bisa memimpin. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian semua, bahkan kita semua mendapatkan manfaatnya, gitu ya. Oke. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya, kemudian fisiknya disiapkan, tempat duduknya dibuat senyaman mungkin, jangan terlalu sepaneng walaupun ini pelajaran matematika, nggak usah sepaneng gitu ya. Oke, coba perhatikan. Oke, namun sebelumnya presensi dulu, maaf, saya kelupaan. Presensi dulu, silahkan klik link yang ada di grup. Sambil kalian presensi, saya siapkan sebuah permasalahan. Udah ya, semua udah presensi ya? Oke, selanjutnya coba perhatikan beberapa berita yang ada di screen. Coba perhatikan berita online berikut. Yang pertama, mengenai rata-rata gaji karyawan di Jakarta adalah tertinggi di Indonesia. Itu berita yang pertama. Berita yang kedua, perhatikan. Rata-rata upah buruh di Indonesia naik pada Agustus 2022. Tuh, rata-rata upah. Berita yang ketiga, Kementerian Agama, rata-rata antrean jemaah haji Indonesia capai 41 tahun. Lama ya, antrinya sampai 41 tahun untuk bisa naik haji. Nah, yang keempat, perhatikan lagi. Rata-rata pendapatan yang dibelanjakan masyarakat naik pada bulan Oktober 2022. Nah, dan yang terakhir, kabar baik. Nah, rata-rata persentase kesembuhan COVID-19 mencapai 95%. Dari kelima berita itu, semua berbicara soal rata-rata. Nah, kira-kira yang ada dalam pikiran kalian rata-rata itu apa? Berdasarkan kelima berita ini, apa rata-rata menurut kalian apa? Secara singkat, apa rata-rata? Nilai tengah. Ada lagi yang lainnya?
Apa Supri? Nilai keseluruhan nilai dibagi dengan Ada yang lebih singkat lagi nggak? Rata-rata itu apa? Dalam pikiran kalian, rata-rata. Ada berita kayak gini, kabar baik. Rata-rata persentase kesembuhan COVID-19 mencapai 95%. Nah, rata-rata itu mewakili apa? Setengahnya, Pak. Setengahnya, oke, boleh. Apalagi? kumpulan data. Sekumpulan data? Apanya? Sekumpulan data apanya? Arinta? Jika apa? Apa yang ada dalam pikiran kalian rata-rata itu? Patokan. Bisa patokan, bisa indikator, bisa yang mewakili data tersebut bisa. Benar sekali gitu ya. Jadi misal ada rata-rata persentase kesembuhan COVID-19 mencapai 95%. Itu berarti kan diwakilkan angka 95% persentase dari kesembuhan COVID. Iya tidak? Paham? Gitu ya. Kalau kita kembalikan ke berita yang sebelumnya. Nah, rata-rata pendapatan yang dibelanjakan masyarakat naik pada bulan Oktober. Nah, itu kan mewakili pendapatan yang dibelanjakan masyarakat. Nah, ya toh? Nah, seperti itu ya rata-rata secara gambaran umumnya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang apa itu rata-rata dan bagaimana menghitung rata-rata. Tapi sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, kalian semua sudah belajar mengenai penyajian data, yaitu ada data tunggal dan data berkelompok. Tepat sekali. Nah, kira-kira masih ingat tidak data tunggal itu yang seperti apa, data berkelompok itu yang seperti apa? Nah, benar. Kalau tunggal itu sendiri, kalau kelompok rame-rame, ya itu secara umumnya ya. Boleh kayak gitu. Nah, coba perhatikan dua data berikut. Mana yang termasuk data tunggal, mana yang berkelompok? Data tunggal yang? Oke, data kelompok yang? Nah, jadi kalau data tunggal itu saya ingatkan kembali bahwa data tunggal itulah data yang disajikan secara utuh dari hasil penelitian ataupun hasil survei. Jadi datanya masih utuh, berurutan seperti itu. Tapi kalau data berkelompok sudah diolah dan dibagi-bagi berkelompok sesuai interval tertentu. Gitu ya, contohnya yang tinggi badan ini antara 151 sampai 155 dan seterusnya. Itu penyajian data yang kita pelajari pertemuan sebelumnya. Ingat? Abi ingat? Oke. Nah, selanjutnya seperti yang saya katakan tadi bahwa hari ini kita akan belajar menghitung rata-rata atau min. Nah, rata-rata itu saya kasih gambaran bahwa itu karena tadi mewakili sebuah data, itu berarti si rata-rata ini masuk pada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu ada 3, rata-rata, modus, dan median, nilai tengah itu. Tapi hari ini kita belajar rata-rata terlebih dahulu. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, manfaat belajar rata-rata, menghitung rata-rata itu apa? Kira-kira ada yang tahu? Ayo, Putri. Manfaatnya apa? Menghitung rata-rata. Nah, ini ketika nanti kalian bekerja, nah khususnya ini jurusan pemasaran, itu nanti ketika kalian nanti bekerja menjadi seorang data analis, nah, mungkin rata-rata ini harus sangat familiar ya. Apalagi semua pekerjaan data analis kan berkaitan dengan data. Jadi rata-rata itu penting sekali. Kemudian ketika nanti kalian menjadi seorang
tenaga marketing, bahkan tenaga administrasi di kantor, itu pun rata-rata itu juga pasti kalian terapkan di situ, gitu ya. Nah, ini kan jurusan pemasaran ya, pasti tentunya nanti kalau bekerja selalu berkutat dengan data. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data berkelompok. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data dan juga berkelompok. Gitu. Oke. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini penting sekali ini. Melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning, jadi nanti saya kasih sebuah permasalahan yang kompleks, terus kalian harus bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan diskusi, tanya jawab ataupun menyelesaikan soal-soal dengan pendekatan TPEC. Nah, seperti itu. Nah, harapannya nanti kalian bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan memiliki sikap religius, percaya diri, aktif, berkomunikasi, serta bekerja sama dengan baik. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Nah, oke, untuk selanjutnya nanti kita bagi sebuah kelompok. Ada 12 siswa di sini, berarti satu kelompoknya kita buat 4-4. Jadi total ada 3 kelompok yang nantinya akan saya bagikan sebuah lembar kerja. Lembar kerja yang nanti kalian silahkan diskusikan dengan kelompok kalian. Diselesaikan permasalahan yang ada pada lembar kerja tersebut. Kemudian nanti dibuat kesimpulan. Kalau sudah selesai, nanti dipresentasikan di depan kelas. Ada pertanyaan sampai sini? Masih semangat? Masih semangat? Nah, gitu, harus semangat walaupun tadi habis assessment. Oke. Silahkan berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Kemudian saya bagikan lembar kerjanya. Kemudian silahkan dicoba untuk memahami lembar kerja tersebut terlebih dahulu dan nanti silahkan didiskusikan dengan baik lalu presentasikan di depan. Oke? Kalau ada yang belum paham, silahkan bertanya dengan mengacungkan jari. Oke? Mengacungkan jari atau tangan? Tangan aja ya. Oke. Oke, silahkan mulai untuk berdiskusi. Jadi coba perhatikan terlebih dahulu, di situ ada sebuah permasalahan tentang sales. Nah, ini cocok sekali dengan jurusan kalian ya. Sebagai tenaga pemasaran. Di situ disiapkan sebuah data penjualan dan juga data komisi. Silahkan didiskusikan dengan baik. Gunakan modul yang saya share di grup sebagai referensi dan juga bisa juga kalian membuka video-video atau tutorial di internet seperti itu. Nanti bagi yang mengikuti pembelajaran ini dengan baik akan mendapatkan reward. Tapi bagi yang tidak mengikuti pembelajaran dengan baik akan mendapatkan punishment. Oke. Yo, Rizal, diskusi yang baik. Coba perhatikan yang di bacaannya. Nah, ini benar, ini memang informasi yang kalian dapatkan dari bacaan itu. Tapi apakah ini berupa data? Belum ya. Berarti ini benar tapi belum menjawab ya. Oke. Kemudian coba perhatikan ada nggak data? Nih, kan data tunggal tahu. Berarti yang ini ngitung pakai teknik data tunggal. Kalau yang ini data ke kelompok. Itu rencananya kan? Ya.
Ada atau di modul ini yang data tunggal dan data kelompok? Ya, tepat sekali. Ya, berarti pendapatan penjualan selama 5 tahun. Oke, kemudian informasi yang kedua adalah ya itu. Terus diingat-ingat, ini bentuknya data apa, ini data apa. Tadi ada 2 jenis data. Ya, tepat sekali. Yang kelompok yang mana, yang tunggal yang mana. Permasalahannya adalah ini. Nah, ini apa yang ditanyakan permasalahannya? Rata-rata pendapatan selama 5 tahun dan juga rata-rata berapa besaran komisinya. Ayo diulangi dari awal. Diulangi dari awal. Ternyata penjualan mobil ini ya. Iya. Ngeri ya angkanya ya. Kayak madu itu, Pak. Hah? Kayak madu. Berarti besok kalian kalau menjadi sales mobil komisinya gede banget loh ya. Kelompoknya Putri selesai atau belum? Belum. Satu pilih ya? 31 sekaligus Kan belum berapa Nah, ini kan rencananya ya. Ada 2 data tadi ya. Yang pertama data tunggal. Yang kedua kelompok. Nah, kalian tulis untuk data yang pertama dihitung menggunakan teknik rata-rata data tunggal. Yang kedua berarti teknik data kelompok. Paham? gawe poin kayak gini. Poin aja. Nek perhitungannya nanti yang rata-ratanya adalah berarti jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Ini bagi ini. Jadi datanya adalah diapakan, Revani? Ditambah kabeh. Nah, kemudian dibagi berapa? Berapa? Dibagi berapa? 5 tahun. Oh, 5 tahun. 5 toh? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dijumlah ini. Ya, itu data tunggal. Nanti kalau data yang kelompok berarti pakai yang nih. Oke, kelompok 3 sudah hampir selesai, kurang kesimpulan. Tinggal kelompok 2. Ayo Abi, semangat. Oke, waktu diskusi udah selesai ya. Ya, silahkan diselesaikan. Saya kasih toleransi 1 menit. Kurang berapa Putri? Kurang dikit toh? Oh iya. Ya. 1 menit saya kasih toleransi. Kira-kira kelompok mana yang mau maju untuk presentasi? Kelompok 1. Oke, silahkan kelompok 1. Dipersiapkan terlebih dahulu, nanti nunggu kelompoknya Putri selesai. 1 menit lagi. Oke, waktu diskusi udah selesai. Silahkan, tadi kelompok 1 yang ingin presentasi silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Ini mic-nya. Oke.
Ayo, yang lain mendengarkan. Nanti kalau ada yang bingung, ditanyakan. Perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota saya sendiri, Supriyati Ningsih, absen 12. Nama saya Ana Triyanti, absen 2. Nama saya Fadli, saya absen 2. Oke. Nama saya Rizal, absen 11. Oke, lanjut silahkan. Ayo. Ya, Soal pertama, dideketin mic-nya. informasi apa saja yang dapat kalian temukan? Yang kami temukan yaitu pendapatan penjualan produk selama 5 tahun PT Surya Makmur Adidaya dan besar komisi pekerja PT Surya Makmur Adidaya. Oke, Soal kedua, permasalahan apa yang akan kalian cari solusinya? 1. Menentukan rata-rata pendapatan PT Surya Makmur Adidaya selama 5 tahun dan menentukan rata-rata komisi yang diterima sales PT Surya Makmur Adidaya. Rencana kami dalam menyelesaikan permasalahan tadi adalah 1. Pendapatan penjualan PT Surya Makmur Adidaya selama 5 tahun dihitung dengan menggunakan data tunggal dan rata-rata besar komisi pekerja PT Surya Makmur Adidaya dihitung dengan menggunakan data kelompok. Oke, sambil menunggu Rizal menulis perhitungannya, ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3? Belum ya? Belum. Oke. Rata-rata pendapatan penjualan produk selama 5 tahun mencarinya dengan jumlah pendapatan selama 5 tahun dibagi berapa tahun. Oke. Terus jumlah pendapatannya yaitu 1.545.150 1.545.150 Oke. dibagi 5 tahun sama dengan 30 miliar 900 Oke. Jadi rata-rata pendapatan penjualan produk PT Surya Makmur Adidaya selama 5 tahun adalah 30 juta 30 juta 903 juta. Dilanjut dulu. Lalu rata-rata komisi pekerja PT Surya Adidaya adalah dengan mencari rata-rata upah nominal dikali dengan jumlah frekuensi. Lalu jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan frekuensi. Oke, hasilnya? Hasilnya 472,3. Oke. Apakah ada koreksi? Ada pertanyaan dari teman-temannya? Silahkan. Apa, Cika? Apa? Kok itu jawabannya beda ya? Ada pertanyaan dari kelompok 3 nomor yang rata-rata pendapatan penjualan selama 5 tahun itu tertulis 30 miliar ya. 30 miliar sekian. Kalau punya kelompoknya Cika, hasilnya berapa, Cik? 309 miliar 30 juta rupiah. Oh. Coba kelompoknya Supriyati Ningsih kelompok 1 dicek lagi perhitungannya antara 1
triliun 545 miliar 150 juta itu dibagi 5. Coba dihitung lagi. Berapa hasilnya? Hasilnya ternyata Kurang 0. ya. Oh iya, iya. Maaf, namanya juga manusia. Ya. Ditambahin. Jadi hasilnya 309 miliar 30 juta ya. Semua sepakat? Sepakat. Oke. Ya namanya juga manusia pasti ada kekeliruan ya. Ditambahin 0, 1 biar hasilnya cocok dengan perhitungan teman-temannya. Kalau yang nomor 2 ada pertanyaan tidak? Aman ya? Oke, jadi kalau yang nomor 2 rata-rata komisinya adalah 472.300.000 rupiah. Seperti itu. Oke, silahkan bisa ditutup presentasinya Mbak Supri dan kawan-kawan. Sekian dari kami, mohon maaf ada khilaf atau salah dalam mengerjakan. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Kurang meriah, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, gitu ya. Jadi tadi ada beberapa kekeliruan, tapi nggak masalah. Ternyata hanya bagian dari kurang ketelitiannya, gitu ya. Oke, jadi semua sepakat kalau yang permasalahan pertama hasilnya adalah 309 miliar 30 juta rupiah, dan permasalahan yang kedua hasilnya adalah 472.300.000 rupiah. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti silahkan lembar kerjanya dikumpulkan yang nantinya akan saya ambil nilainya. Kemudian coba perhatikan sedikit penjelasan dari saya. Jadi tadi kalian sudah belajar tentang ukuran pemusatan data. Yang pertama yaitu adalah tentang rata-rata hitung atau mean. Ada 2 jenis data, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Untuk menghitung rata-rata data tunggal, bisa kalian jumlahkan seluruh nilai datanya, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Kalau rata-rata data tunggal yang berbobot, jadi data tunggal tapi ada bobotnya, itu hampir sama, cuma di sini adalah jumlah dari bobot dikalikan frekuensinya terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Kemudian kalau datanya berkelompok berarti nantinya ketika kalian akan menghitung rata-rata, mencari apa dulu? Mencari nilai tengah terlebih dahulu, kemudian nilai tengah tersebut dikalikan dengan apa? Frekuensi. Kemudian dibagi dulu atau jumlahkan dulu? Dijumlahkan dulu. Kemudian hasil dari penjumlahan nilai tengah kali frekuensi dibagi dengan banyaknya frekuensi totalnya. Gitu ya. Oke, silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian di sini saya punya 2 soal, silahkan dicoba untuk mengerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Nanti kalau ada tambahan ya 2-3 menit ya, nggak usah lama-lama. Dikerjakan dengan baik, kemudian nanti dikumpulkan sebagai penilaian pembelajaran pada hari ini. Paham? Oke, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, waktu mengerjakan selesai, silahkan untuk dikumpulkan. Dikumpulkan di sini. Ayo Abi, cepat. Dibuka apa tutup, Pak? Dibuka.
Udah ya. Nanti saya nilai besok bukunya diambil di kantor. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, itu ya. Apabila tidak ada pertanyaan, saya rasa hari ini itu dulu. Jadi kalian tadi telah belajar apa? Coba sekali lagi. Rata-rata himpunan, rata-rata hitung. Jam segini udah ngantuk ya, Rizal. Itu ya, rata-rata hitung. Kemudian untuk kedepannya kalian nanti akan belajar ukuran pemusatan yang kedua, yaitu tentang dan juga modus dan median. Untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, kira-kira hari ini apa kesulitan kalian kira-kira? Kurang fokus, oke. Ada lagi? Ketelitiannya kurang, oke. Terus kalau yang hari ini yang kalian sukai pelajarannya tentang apa? Ya, apa yang kamu sukai? Apakah ngitungnya atau gimana? Menarik. Kok bisa lebih menarik? Kenapa, Fadli? Kita bisa lebih jelas. Oke. Apa meneh tadi ngitung uang ya, hampir bertriliun-triliun. Nah, itu kan sangat ini ya, sangat menarik sekali. Oke. Saya rasa itu kita kasih penghargaan dulu, kita kasih tepuk tangan yang semeriah-meriahnya buat kita semua hari ini. Kurang meriah, kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, tetap semangat belajar. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan karena cuacanya lagi gonjang-ganjing ya ini ya. Apalagi saudara-saudara kita yang ada di Cianjur kemarin terkena bencana gempa bumi. Kita doakan semoga tetap sabar dan juga bagi yang menjadi korban semoga mendapat tempat terbaik ya. Amin. Oke, kita akhiri dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu.